Selama lebih dari 1.000 tahun, makam Genghis Khan tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Dan itu bukan suatu kebetulan. Makam itu disembunyikan dengan sengaja. Sungai-sungai dialihkan alirannya, hutan-hutan ditanam di atasnya, dan mereka yang menguburkannya tidak pernah terlihat lagi. Bahkan lokasi yang diturunkan melalui legenda pun merupakan kebohongan yang dirancang dengan cermat. Para sejarawan telah mencarinya, para penjelajah telah gagal. Tidak ada seorang pun yang seharusnya menemukannya. Namun kini, hal yang mustahil telah terjadi. Makam itu telah dibuka, dan apa yang ditemukan di dalamnya tidak hanya menulis ulang sejarah. Seluruh dunia pun terkejut karenanya. Era kejayaan Genghis Khan. Dari padang rumput Mongolia yang diterpa angin kencang, muncullah salah satu pemimpin paling tangguh dalam sejarah umat manusia, yaitu Genghis Khan. Dikenal sebagai Temujin, sebelum masa kejayaannya, kehidupan awalnya diwarnai oleh pengasingan, pengkhianatan, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Namun semua penderitaan itu justru membentuk seorang pejuang tangguh yang memiliki tekad tak tertandingi. Pada awal abad ke-13, Genghis Khan telah menyatukan suku-suku Mongol yang terpecah belah di bawah satu panji. Inti dari dominasi Genghis Khan adalah struktur militernya yang revolusioner. Ia meninggalkan ikatan kesukuan tradisional dan mengorganisir pasukannya menggunakan sistem desimal, yaitu satuan yang terdiri dari 10, 100, 1000, dan 10.000 prajurit yang masing-masing dikenal sebagai Arban, Jahun, Minggan, dan Tumen. Setiap satuan dipimpin oleh seorang komandan yang dipilih murni berdasarkan kemampuan, bukan garis keturunan. Pendekatan ini menumbuhkan loyalitas yang sangat tinggi, koordinasi yang solid, dan efektivitas yang luar biasa. Para prajuritnya, yang sebagian besar adalah pemanah berkuda, telah dilatih sejak masa kanak-kanak. Taktik mereka tidak seperti yang pernah dunia saksikan sebelumnya. Serangan kavaleri yang secepat kilat, pura-pura mundur untuk memancing musuh masuk ke dalam jebakan, dan perang psikologis yang kejam, sehingga seluruh kota menyerah tanpa perlawanan. Antara tahun 1207 hingga 1225, Genghis Khan melancarkan kampanye militer yang menghancurkan kerajaan-kerajaan besar. Ia menyerbu Xia Barat dan Cina Jin, meratakan kota-kota seperti Zhongdu hingga menjadi puing-puing. Namun Kekaisaran Khwarezmlah yang paling merasakan murkanya. Setelah Sang Shah mengeksekusi delegasi perdagangan Genghis, Sang Khan melepaskan amarah yang dahsyat bagaikan bencana. Kota-kota seperti Samarkand dan Bukhara dikepung, lalu dihancurkan habis. Sedikit sekali yang selamat. Murkanya bersifat strategis, dan teror menjadi sebuah senjata. Seluruh wilayah menyerah begitu mendengar derap langkah kudanya, karena takut mengalami nasib yang sama seperti mereka yang berani melawan. Namun penaklukan semata tidaklah mendefinisikan era kejayaan ini. Genghis Khan juga merupakan negarawan yang luar biasa cerdas. Kode hukumnya, yang disebut Yasa, menjamin kedisiplinan dan keadilan di seluruh wilayah kekaisarannya yang terus berkembang. Kode ini melindungi para diplomat, pedagang, bahkan kebebasan beragama, sebuah sikap yang sangat radikal untuk zamannya. Ia merekrut para administrator dan cendekiawan dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan, termasuk orang-orang Muslim, Cina, dan Persia. Mereka membantu membangun sebuah kekaisaran yang luas, yang dijalankan berdasarkan birokrasi berbasis kemampuan, jalur perdagangan yang aman, dan sistem pos legendaris yang disebut YAM. Sistem estafet surat ini menghubungkan kekaisaran dari Samudra Pasifik hingga Laut Kaspia. Hasilnya adalah Pax Mongolica, sebuah periode langka yang penuh kedamaian di wilayah Eurasia yang sangat luas dan mendorong perdagangan, inovasi, serta pertukaran budaya. Perdagangan di jalur sutra pun berkembang pesat. Jalur-jalur karavan yang dulunya dipenuhi perampok kini justru tumbuh subur di bawah perlindungan Mongol. Gagasan, agama, dan teknologi mengalir melewati batas-batas wilayah seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akhirnya, ketika ia wafat, era kejayaannya pun berakhir, namun justru melahirkan sebuah misteri besar yang tidak seorang pun menduganya. Mari kita ceritakan tentang hal itu, kematian Genghis Khan dan lahirnya sebuah misteri besar. Genghis Khan, sang ahli strategi brilian dan pendiri kekaisaran, berkesinambungan terluas dalam sejarah, wafat di tengah kampanye militer melawan dinasti Xia Barat di wilayah yang kini dikenal sebagai Barat Laut Cina. Tanggal pasti kematiannya masih diperdebatkan, dengan sebagian sumber menyebutkan 18 Agustus, sementara sumber lain mengusulkan 25 Agustus. Ketidakpastian ini justru semakin memperdalam misteri seputar babak terakhir kehidupannya. Genghis Khan adalah seorang penakluk yang namanya menanamkan rasa takut dari padang rumput Mongolia hingga ke gerbang Eropa Timur.
Namun, terlepas dari warisannya yang begitu monumental, keadaan seputar kematiannya tetap tidak jelas hingga kini. Selama berabad-abad, berbagai versi cerita telah bermunculan, masing-masing menawarkan penyebab kematian yang berbeda, namun tidak satu pun memberikan bukti yang meyakinkan. Satu versi menyebutkan bahwa ia meninggal akibat penyakit, mungkin malaria, tifus, atau bahkan wabah pes, ketika memimpin pasukannya di medan yang berat. Versi lain mengklaim bahwa ia terluka parah oleh anak panah musuh. Dalam kisah yang berbeda lagi, ia terjatuh dari kudanya saat berburu dan mengalami cedera dalam yang mematikan. Ada pula cerita yang bahkan menyebut sambaran petir sebagai penyebab kematiannya, memberikan nuansa mistis dan hampir bersifat ilahi pada narasi tersebut. Yang jelas, berita tentang kematiannya tidak langsung disampaikan kepada pasukannya maupun kepada dunia. Para pemimpin Mongol mengambil langkah-langkah luar biasa untuk memastikan kepergiannya tetap menjadi rahasia yang dijaga ketat. Mereka khawatir bahwa pengumuman kematiannya di tengah kampanye militer yang sedang berlangsung bisa melemahkan semangat pasukan mereka atau memberi keberanian kepada musuh. Demi menjaga ketertiban dan kendali, lingkaran dalam yang mengelilingi Genghis Khan menyusun rencana yang ketat dan terencana untuk menyembunyikan peristiwa tersebut. Setelah kematiannya, jasadnya secara diam-diam dibawa kembali menuju tanah air Mongolia untuk dikuburkan. Perjalanan itu dilakukan dalam kerahasiaan total. Lokasi pasti tempat peristirahatan terakhirnya tidak pernah bisa dipastikan, dan hal itu sebagian besar disebabkan oleh upaya keras yang dilakukan untuk menyembunyikannya. Elemen paling menggelisahkan dari upaya ini adalah laporan tentang eksekusi seluruh rombongan prosesi pemakaman. Menurut legenda, setiap orang yang terlibat dalam pengangkutan dan penguburan Sang Khan Agung dibunuh agar tidak ada yang bisa mengungkapkan lokasi makamnya. Seolah itu belum cukup, langkah-langkah tambahan pun diambil untuk menghapus semua jejak pemakaman tersebut. Tanah di mana jasadnya dimakamkan konon diinjak-injak oleh ribuan kuda untuk menyamarkan setiap gangguan pada permukaan tanah. Seiring berjalannya waktu, alam pun kembali menguasai lahan itu, semakin menyembunyikan petunjuk apapun yang mungkin tertinggal. Upaya luar biasa ini tidak hanya berhasil menyembunyikan makam tersebut, tetapi juga menciptakan salah satu misteri paling abadi dalam sejarah. Para sejarawan, arkeolog, dan para petualang telah mencari selama berabad-abad untuk mengungkap kebenaran tentang tempat peristirahatan terakhir Genghis Khan. Dari gulungan naskah kuno hingga citra satelit modern, pencarian ini telah menarik para ahli dari seluruh penjuru dunia. Namun meskipun teknologi terus berkembang dan ekspedisi tak terhitung jumlahnya telah dilakukan, belum ada seorang pun yang berhasil memastikan lokasi pasti pemakamannya. Misteri ini belum berakhir di sini. Masih banyak detail mengejutkan yang akan kita ceritakan tentang ritual penjagaan yang menyembunyikan makamnya selama berabad-abad, legenda dan ritual penjaga makam. Setelah wafatnya Genghis Khan, bangsa Mongol tidak sekadar menguburkan pemimpin mereka. Mereka mengubur sebuah legenda di balik berlapis-lapis kerahasiaan, ritual, dan perlindungan sakral yang telah bertahan hampir 800 tahun lamanya. Upaya untuk melindungi tempat peristirahatan terakhirnya bukan sekadar tentang menyembunyikan sebuah makam, melainkan tentang menghormati warisan spiritual seorang pria yang dipandang bukan hanya sebagai penakluk, tetapi juga sebagai tokoh budaya dan leluhur yang memiliki makna ilahi. Salah satu elemen paling misterius yang berkaitan dengan pemakaman Genghis Khan adalah kawasan yang dikenal sebagai Larangan Besar atau Ikh Khorik. Ini adalah wilayah yang dijaga ketat di sekitar Burkhan Khaldun, sebuah gunung sakral di bagian timur Laut Mongolia. Membentang seluas sekitar 240 km persegi, kawasan ini diperuntukkan khusus bagi keluarga kerajaan saja. Akses bagi orang luar dilarang keras. Kawasan itu dijaga oleh sekelompok prajurit khusus yang dikenal sebagai Darhad, sebuah kelas penjaga turun-temurun yang dipercaya melindungi wilayah tersebut. Para penjaga ini memperlakukan tanah itu dengan penghormatan yang sangat dalam, menjaga kesuciannya, dan mencegah siapapun memasuki atau mengganggu area tersebut. Selama berabad-abad, kaum Darkhat menjalankan berbagai ritual dan membiarkan tanah itu tidak terusik, memastikan kemungkinan lokasi pemakaman Sang Khan tetap tersembunyi dan terlindungi. Folklore setempat menambahkan lapisan misteri yang lebih dalam lagi. Ada legenda yang mengatakan bahwa bangsa Mongol mengalihkan aliran sungai agar mengalir di atas lokasi pemakaman tersebut. Tindakan luar biasa ini dimaksudkan untuk menghapus setiap jejak lokasi makam tersebut. Mengalihkan aliran air di kawasan yang begitu terpencil dan berbatu tentu membutuhkan usaha yang sangat besar. Namun bagi orang Mongol, tidak ada pekerjaan yang terlalu berat ketika menyangkut penghormatan kepada Khan Agung mereka.
Beberapa kisah juga menyebutkan bagaimana ribuan pohon ditanam di area tersebut untuk menyamarkan medan dan mengembalikan tampilan alam liar yang tidak pernah tersentuh. Pohon-pohon itu tumbuh secara alami dari generasi ke generasi, melebur perubahan buatan ke dalam lanskap dan membuat pendeteksian menjadi semakin mustahil. Kondisi lapisan tanah beku abadi di kawasan itu juga diyakini turut berperan dalam menjaga tempat pemakaman tersebut dengan mengunci situs itu di dalam es dan tanah, sehingga semakin menyulitkan siapapun untuk mengganggunya. Lapisan lain dari misteri ini berada jauh dari Mongolia, tepatnya di Ordos, Mongolia Dalam, sebuah wilayah yang kini menjadi bagian dari Tiongkok. Di sana, sebuah mausoleum megah berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada Genghis Khan. Bangunan itu menampilkan arsitektur yang mengesankan dan dikunjungi oleh ribuan orang setiap tahunnya. Namun di balik kemegahannya, mausoleum ini tidak menyimpan sisa-sisa jasad yang sesungguhnya. Sudah diakui secara luas bahwa peti mati yang ada di dalamnya kosong belaka. Situs Ordos berfungsi sebagai peringatan simbolis, bukan sebagai tempat pemakaman yang sebenarnya. Hal ini semakin memperbesar rasa penasaran dan spekulasi mengenai di mana letak makam sejati itu, dan mengapa kerahasiaan ini telah dijaga selama begitu lama. Ritual-ritual dan kerahasiaan yang menyelimuti makam Genghis Khan telah menjadikannya salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah, dan penghormatan terhadap tradisi-tradisi itu tetap kuat hingga hari ini. Misteri ini selalu memikat para arkeolog dan sejarawan, memantik rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Mereka bertekad untuk memecahkannya, dan sekarang mari kita ceritakan tentang berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengungkap rahasia kuno ini. Upaya arkeologi modern. Meski sudah berabad-abad diselimuti kerahasiaan dan legenda, ilmu pengetahuan modern telah menghadirkan berbagai alat yang kembali menyalakan semangat pencarian ini. Dari pencitraan satelit hingga metode pendeteksian berbasis darat, para arkeolog dan penjelajah telah menjalankan berbagai misi untuk memecahkan salah satu teka-teki sejarah terbesar di dunia. Salah satu upaya paling menonjol datang dari sebuah tim yang dipimpin oleh penjelajah National Geographic bernama Albert Lin Yumin. Dengan memadukan pencitraan satelit, magnetometri, dan radar penembus tanah, Lin memusatkan pencariannya di pegunungan Kentii di timur laut Mongolia. Kawasan ini sangat erat kaitannya dengan sejarah Mongol dan diyakini berada di dekat tempat Genghis Khan mungkin dimakamkan. Yang membuat pendekatan Lin begitu unik adalah penggabungan relawan lokal Mongolia dengan perangkat pencitraan modern. Tim tersebut dengan cermat menghindari gangguan langsung terhadap tanah demi menghormati kepekaan budaya dan keyakinan spiritual masyarakat Mongolia. Dengan menganalisis foto-foto satelit dan menggunakan teknologi non-invasif untuk mendeteksi anomali di bawah tanah, Project Lin berhasil mengungkap beberapa area yang menjanjikan. Meskipun tidak ada makam yang ditemukan secara pasti, misi ini menetapkan standar baru dalam penyelidikan arkeologi yang penuh hormat dan berdasar ilmu pengetahuan. Sebelum eksplorasi Lin, sebuah ekspedisi penting lainnya telah berlangsung beberapa dekade sebelumnya. Antara tahun 1989 hingga 1992, sebuah tim gabungan arkeolog Jepang dan Mongolia melancarkan apa yang kemudian dikenal sebagai Ekspedisi Tiga Sungai. Tim ini menyurvei bentangan lahan yang luas di dekat Sungai Onon, Kherlen, dan Tuul. Sungai-sungai tersebut berada di kawasan yang dianggap penting secara historis, karena banyak bangsawan Mongol diyakini pernah hidup dan meninggal di sana. Selama studi yang berlangsung beberapa tahun itu, ekspedisi tersebut berhasil mengidentifikasi sekitar 1.380 kemungkinan makam milik anggota aristokrasi Mongol. Temuan ekspedisi ini membantu membangun pemahaman yang lebih kuat tentang adat pemakaman Mongol dan mengkonfirmasi bahwa situs pemakaman kalangan elit terkonsentrasi di zona geografis tertentu. Namun, meski ada terobosan ini, tempat peristirahatan terakhir Genghis Khan sendiri tetap saja tidak berhasil ditemukan. Kerja keras tim tersebut menegaskan betapa sulitnya menemukan satu makam di antara begitu banyak lokasi serupa, apalagi makam yang sengaja disembunyikan. Mungkin sosok paling gigih dalam pencarian ini adalah Maury Kravitz, seorang pengacara Amerika yang beralih menjadi petualang. Selama lebih dari 40 tahun, Kravitz mendedikasikan hidupnya untuk menemukan makam Genghis Khan. Ia telah melakukan lebih dari selusin ekspedisi ke Mongolia dan membangun hubungan erat dengan para cendekiawan serta komunitas setempat. Berbeda dengan orang lain yang mungkin sangat mengandalkan teknologi, Kravitz memadukan teks-teks sejarah dengan intuisi pribadi dan kerja lapangan. Ia meyakini bahwa makam itu mungkin tersembunyi di dalam kawasan yang disamarkan oleh medan alami dan ritual-ritual Mongol kuno. Meski penuh semangat dan ketekunan,
Kravitz tak pernah berhasil menemukan makam itu. Namun misi-misinya memicu cerita-cerita tentang gangguan supernatural dan kejadian-kejadian aneh yang memberikan nuansa mistis pada pencarian yang sudah misterius ini. Warga setempat dan bahkan anggota timnya dilaporkan mengalami mimpi-mimpi yang tidak biasa, sakit mendadak tanpa sebab jelas, dan kerusakan mekanis yang tidak dapat dijelaskan. Kisah-kisah ini memperkuat keyakinan bahwa makam tersebut terlindungi bukan hanya oleh kerahasiaannya, melainkan juga oleh penghalang spiritual yang menolak segala bentuk gangguan. Namun tepat ketika semua orang mengira mereka semakin dekat, misteri ini kembali berputar arah dan bukti mengejutkan terungkap bahwa lokasi sejati makam itu sama sekali bukan di tempat yang selama ini menjadi fokus pencarian. Alan Nichols dan teka-teki Gunung X. Di antara para penjelajah yang telah mengejar misteri makam Genghis Khan, satu nama menonjol karena memperkenalkan teori yang berani sekaligus kontroversial. Alan Nichols, seorang penjelajah Amerika sekaligus mantan Presiden Explorers Club, mengajukan hipotesis yang menantang keyakinan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Sementara sebagian besar peneliti memusatkan upaya mereka di sekitar Burkhan Khaldun, gunung suci yang secara tradisional dikaitkan dengan kematian Genghis Khan, dan kemungkinan tempat pemakamannya, Nichols justru berpendapat bahwa makam yang sesungguhnya mungkin berada di tempat yang sama sekali berbeda. Ia mengusulkan bahwa tempat peristirahatan terakhir Sang Khan tersembunyi di sebuah puncak terpencil yang belum terpetakan, yang ia sebut hanya sebagai Gunung X. Nichols tidak sampai pada kesimpulan ini secara sembarangan. Teorinya didasarkan pada penelitian bertahun-tahun, analisis terhadap catatan-catatan sejarah, dan petunjuk-petunjuk geografis. Yang membuat proposisinya begitu mengejutkan adalah pergeseran fokus dari kawasan timur Laut Mongolia ke wilayah yang jauh lebih dekat dengan Sungai Kuning di Mongolia Dalam. Kawasan ini, yang kaya akan sejarah dan dipenuhi hamparan medan yang belum dijelajahi, menjadi titik pusat salah satu ekspedisi Nichols yang paling dirahasiakan. Untuk menyelidiki teori ini, Nichols mengumpulkan tim kecil dan mengerahkan berbagai peralatan modern, termasuk radar penembus tanah dan magnetometer. Instrumen-instrumen ini mampu mendeteksi anomali di bawah permukaan bumi, mengungkap kemungkinan adanya struktur buatan manusia atau ruang pemakaman tanpa mengganggu tanah di atasnya. Hasilnya cukup menarik. Di beberapa lokasi dalam zona pencarian, peralatan tersebut menangkap pola-pola bawah permukaan yang tidak biasa, yang mengisyaratkan keberadaan ruangan tersembunyi atau artefak. Temuan-temuan ini tidak pernah dipublikasikan sepenuhnya, sehingga menambah aura misteri yang menyelimuti pekerjaannya. Yang membuat ekspedisi Nichols semakin menarik adalah tingkat kerahasiaan yang terlibat di dalamnya. Beroperasi di wilayah yang sensitif secara politik di dekat Sungai Kuning berarti harus menavigasi hubungan yang rumit dengan otoritas dan pejabat setempat. Kawasan itu memiliki zona militer, titik-titik akses terbatas, dan berlapis-lapis pengawasan birokrasi. Nichols sangat menyadari implikasi geopolitik dari pencariannya dan memastikan seluruh kegiatannya dijalankan dengan menarik perhatian seminimal mungkin. Tidak ada tim besar, tidak ada pengumuman publik, dan tidak ada liputan media. Setiap langkah direncanakan dengan cermat untuk menghindari pengawasan yang tidak diinginkan. Kerahasiaan ini melampaui batas-batas politik. Bahkan di dalam komunitas arkeologi dan eksplorasi sekalipun, Nichols dikenal sangat menjaga rincian temuannya dengan ketat. Beberapa kritikus mempertanyakan kurangnya transparansi dalam proses ini, sementara yang lain justru menghargai pendekatan hati-hati yang diambil, mengingat sensitivitas budaya dan diplomatik seputar makam seorang pahlawan nasional. Nichols percaya bahwa mengumumkan penemuan secara prematur bisa memicu keresahan atau bahkan menyulut perselisihan antar negara yang memiliki ikatan sejarah dengan warisan Genghis Khan. Lalu tibalah momen paling ditunggu-tunggu dan paling mencengangkan dalam seluruh penggalian ini, sebuah terobosan yang mengungkap temuan-temuan aneh yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Momen pembukaan 1000 tahun. Setelah generasi demi generasi berspekulasi dan puluhan tahun pencarian ilmiah dilakukan, makam yang selama ini tersembunyi dan diyakini milik Genghis Khan akhirnya berhasil ditemukan. Momen ini, yang sering disebut sebagai peristiwa arkeologi terpenting di era modern, menandai kemungkinan berakhirnya salah satu misteri terbesar dalam sejarah umat manusia.
Proses penggalian tidak terjadi dalam semalam. Ini merupakan hasil koordinasi dan kerjasama yang cermat antara berbagai lembaga internasional dan pemerintah Mongolia. Mengingat betapa besar makna budaya dan sejarah dari situs ini, pembukaan makam memerlukan persetujuan resmi dari Mongolia, pengawasan dari UNESCO, serta pemantauan oleh perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa guna memastikan seluruh tindakan mematuhi standar warisan global dan praktik penelitian yang etis. Setiap langkah menuju pembukaan makam dipandu oleh kehati-hatian dan ketepatan. Para peneliti dan pejabat pemerintah menyepakati protokol demi menghindari segala bentuk ketidakhormatan terhadap tradisi Mongolia. Selain Kementerian Kebudayaan Mongolia, para ahli di bidang sejarah, antropologi, dan studi keagamaan juga turut dilibatkan. Tujuannya adalah menyeimbangkan eksplorasi ilmiah dengan penghormatan terhadap budaya. Hanya setelah tinjauan menyeluruh dilakukan, operasi pun berjalan. Sebuah tim kecil yang dilengkapi dengan peralatan canggih memasuki situs di bawah pengawasan para pengamat internasional dan pemimpin komunitas setempat. Di dalam situs tersebut, para peneliti menemukan ruang pemakaman yang besar dan dibangun dengan sangat rumit. Arsitekturnya mencerminkan pengaruh dari berbagai wilayah yang pernah disentuh oleh Kekaisaran Mongol. Lempengan-lempengan batu berukiran simbol mengelilingi makam itu. Di dalam ruang tersebut terdapat beragam perlengkapan pemakaman. Masing-masing memberikan gambaran tentang kehidupan dan warisan sosok yang dikuburkan di sana. Di antara benda-benda itu terdapat senjata bermotif indah, baju zirah upacara, gulungan-gulungan kuno, dan wadah berisi persembahan makanan yang terawetkan. Kondisi benda-benda tersebut menunjukkan bahwa semuanya telah disegel dengan sangat teliti. Mungkin penemuan paling penting adalah kehadiran sisa-sisa manusia. Struktur kerangkanya tampak sesuai dengan apa yang diharapkan para ahli dari seorang pemimpin prajurit laki-laki yang hidup pada awal abad ke-13. Tulang-tulang tersebut terawetkan dengan baik, kemungkinan karena kondisi bawah tanah yang dingin dan konstruksi makam yang kedap udara. Di samping jasad itu terdapat potongan-potongan tekstil mewah. Beberapa di antaranya masih mempertahankan corak yang belum pudar dimakan waktu. Material-material ini diangkat dengan sangat hati-hati dan ditempatkan dalam wadah pelindung untuk dianalisis. Setelah benda-benda dan sisa-sisa jasad berhasil diamankan, fase penyelidikan baru pun dimulai. Para ilmuwan menggunakan penanggalan radiokarbon untuk menentukan usia artefak dan sisa-sisa kerangka tersebut. Hasilnya selaras dengan perkiraan waktu kematian Genghis Khan pada tahun 1227, memberikan dukungan kuat terhadap teori bahwa inilah memang situs pemakaman beliau. Analisis DNA kuno juga dilakukan pada tulang-tulang tersebut. Meskipun para peneliti tidak dapat membandingkan hasilnya secara langsung dengan sampel yang diketahui berasal dari Genghis Khan, mereka mengidentifikasi penanda genetik yang menghubungkan individu tersebut dengan populasi Asia Tengah yang sesuai dengan catatan sejarah garis keturunan Mongol. Tekstil-tekstil itu menjalani kajian tersendiri. Pemeriksaan serat mengungkap penggunaan sutra dan wol, disertai teknik-teknik yang khas dari kerajinan tangan Mongolia maupun Tiongkok. Perpaduan unsur budaya ini semakin memperkuat identitas penghuni makam sebagai sosok pemersatu dari berbagai wilayah yang beragam. Penggalian itu tidak hanya mengungkap artefak fisik, tetapi juga membuka jendela menuju dunia yang telah lama terlupakan. Setiap benda yang ditemukan menyimpan kisahnya sendiri. Isi makam tersebut memperlihatkan bukan hanya kekayaan dan kekuasaan, melainkan juga keyakinan spiritual dan kompleksitas budaya. Tempat itu bukan sekadar kuburan biasa, melainkan sebuah pesan yang dijaga melewati waktu. Meskipun identitas jasad yang ditemukan masih diperdebatkan oleh sebagian kalangan akademisi, bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan selama penggalian bersejarah ini sangat mendukung gagasan bahwa makam Genghis Khan akhirnya telah ditemukan. Namun penggalian ini bukanlah peristiwa biasa, dan bagi rakyat Mongolia, maknanya jauh lebih dalam dari sekadar penemuan artefak. Ini bukan hanya tentang sejarah yang terkuak, melainkan tentang roh leluhur agung mereka yang bangkit kembali. Gelombang kejutan melanda Mongolia dan seluruh dunia setelah ditemukannya makam yang diyakini sebagai milik Genghis Khan. Bagi rakyat Mongolia, kejadian ini bukan semata-mata peristiwa arkeologi. Ini adalah momen yang sangat spiritual dan penuh makna budaya, yang menyentuh inti dari identitas nasional mereka. Reaksi yang muncul merupakan campuran antara kebanggaan, kekaguman, dan kekhawatiran yang mendalam. Banyak warga Mongolia memandang penemuan ini sekaligus sebagai kemenangan bersejarah dan gangguan terhadap sesuatu yang dianggap sakral. Dalam kepercayaan tradisional Mongolia, Genghis Khan bukan hanya tokoh sejarah belaka. Ia dipuja hampir seperti leluhur ilahi. Warisannya terjalin erat dalam kehidupan bangsa, mulai dari pelajaran di sekolah hingga hari libur nasional.
Gagasan bahwa makamnya telah ditemukan menimbulkan perasaan kagum, sekaligus rasa takut. Di sebagian komunitas Mongolia, beredar bisikan tentang kutukan yang dapat menghancurkan dunia. Ketakutan-ketakutan itu berakar dari legenda lama yang memperingatkan akan malapetaka besar bagi siapapun yang berani mengusik tempat peristirahatan terakhir Sang Khan. Kabar pun menyebar dengan cepat. Ada yang percaya bahwa membuka makam tersebut bisa mendatangkan kekacauan politik, bencana alam, atau bahkan ketidakseimbangan spiritual. Sebagian lainnya menilai tindakan itu sebagai tantangan terhadap kehendak para leluhur yang selama ini menyembunyikan makam tersebut. Di luar kekhawatiran spiritual, penemuan itu juga memunculkan persoalan sensitif seputar identitas nasional. Di Mongolia, Genghis Khan adalah simbol persatuan, kebanggaan, dan kekuatan budaya. Wajahnya menghiasi mata uang, patung, dan gedung-gedung pemerintahan. Kenyataan bahwa makamnya tetap tersembunyi begitu lama merupakan bagian dari narasi nasional bersama yang menekankan penghormatan terhadap tradisi serta perlindungan warisan yang tak kasat mata. Kini, dengan perhatian internasional yang membanjir, banyak warga Mongolia merasa cerita itu telah terlepas dari genggaman mereka. Berbagai diskusi publik muncul mengenai siapa yang berhak memeriksa makam tersebut, siapa yang seharusnya merawat artefak-artefaknya, dan apakah temuan-temuan itu sepatutnya diperlihatkan kepada dunia. Lanskap politik pun menambah lapisan kerumitan tersendiri. Di Mongolia Dalam, wilayah Tiongkok yang dihuni banyak penduduk etnis Mongol, penemuan ini memicu kebanggaan budaya sekaligus menimbulkan ketegangan. Etnis Mongol di wilayah itu sudah lama berjuang mempertahankan bahasa dan tradisi mereka di bawah kekuasaan Tiongkok. Gagasan bahwa makam Genghis Khan mungkin berada di dekat atau di dalam wilayah mereka menjadi titik sensitif secara budaya maupun politik. Rusia, dengan hubungan historisnya terhadap Kekaisaran Mongol serta pengaruhnya yang masih terasa di Asia Tengah, juga menunjukkan ketertarikan terhadap penemuan ini, sehingga semakin memperkuat persaingan regional tentang siapa yang mewarisi kejayaan Sang Khan Agung. Sementara itu, di dunia barat, kalangan akademisi menyambut penemuan ini dengan antusias. Para sejarawan dan arkeolog merayakan kemungkinan terkonfirmasinya salah satu situs pemakaman paling penting dalam sejarah umat manusia. Genghis Khan kerap dikaji karena strategi militernya yang revolusioner, sistem pemerintahannya, dan kekaisaran luas yang ia bangun. Menemukan keterkaitan fisik dengan tokoh seperkasa itu menjanjikan wawasan baru tentang masa lampau. Berbagai universitas, museum, dan lembaga penelitian barat pun mulai membicarakan kemungkinan kemitraan, penelitian DNA, serta kajian-kajian lanjutan yang didasarkan pada temuan-temuan tersebut. Namun antusiasme ini pun harus diimbangi dengan kehati-hatian, karena para ahli diingatkan akan sensitivitas budaya yang melingkupi makam tersebut. Penemuan ini menciptakan kontras yang kuat antara rasa ingin tahu ilmiah dan penghormatan budaya. Bagi Mongolia, ini adalah momen untuk merenung. Apakah ini merupakan perwujudan dari pencarian bersejarah yang panjang, ataukah sebuah gangguan terhadap tanah yang dianggap suci? Bagi dunia lainnya, ini adalah pengingat bahwa masa lalu bukan sekadar kumpulan cerita dan artefak. Ia terus hidup dalam identitas, keyakinan, dan perasaan orang-orang yang masih menanggung bebannya. Penemuan ini bukanlah sesuatu yang biasa, ia mengubah segalanya yang kita kira kita ketahui tentang masa lalu, dan kini sedang membentuk ulang masa depan dengan cara yang tidak seorang pun pernah bayangkan. Apa arti penemuan ini bagi masa depan? Penemuan apa yang diyakini sebagai makam Genghis Khan telah membuat dunia terkejut. Namun di balik kegembiraan awal itu, penemuan ini telah membuka pintu bagi serangkaian pertanyaan rumit seputar etika, warisan budaya, pelestarian, dan masa depan penelitian sejarah. Saat para ilmuwan memeriksa tulang-tulang kuno dan berbagai peninggalan, sebuah persoalan yang lebih dalam muncul ke permukaan. Bagaimana seharusnya umat manusia menangani penemuan yang sekaligus merupakan harta sejarah dan situs suci? Salah satu kekhawatiran yang paling mendesak adalah dilema etika. Situs ini bukan sekadar keajaiban arkeologis. Ia menyimpan makna spiritual yang sangat dalam bagi rakyat Mongolia. Selama berabad-abad, makam ini dibiarkan tak tersentuh, dijaga oleh tradisi, kerahasiaan, bahkan mitos. Banyak orang Mongolia percaya bahwa makam ini bersifat suci dan mengganggu tempatnya bisa membawa konsekuensi spiritual. Legenda menyebutkan tentang kutukan yang bisa terlepas, dan sebagian orang khawatir bahwa pembukaan makam ini sudah mengganggu keseimbangan spiritual yang halus. Bagi mereka, ini bukan sekadar soal menjelajahi masa lalu, melainkan tentang menghormati jiwa bangsa mereka. Tindakan penggalian situs ini memunculkan pertanyaan besar. Haruskah pengejaran ilmu pengetahuan dilakukan dengan mengorbankan tanah yang dianggap sakral?
Disinilah gagasan tentang pengelolaan warisan budaya menjadi relevan. Tanggung jawab atas langkah berikutnya kini berada di tangan bukan hanya para arkeolog, tetapi juga pemerintah Mongolia, para pemimpin spiritual, dan organisasi budaya internasional seperti UNESCO. Mereka harus menemukan cara untuk menjaga martabat situs ini sekaligus memungkinkan kajian yang bermakna. Diskusi sudah mulai bergulir mengenai kemungkinan penguburan kembali, sebuah gestur penuh hormat yang selaras dengan adat Mongolia. Pihak lain mengusulkan pembangunan struktur pelindung di atas situs, yang memungkinkan akses di masa depan tanpa membiarkan makam terpapar kerusakan atau pelapukan. Salah satu usulan yang paling peka secara budaya adalah membiarkan kaum Darkhat, para penjaga tradisional makam kerajaan, untuk melanjutkan peran mereka. Para pelindung sakral ini telah mewariskan ritual dari generasi ke generasi. Memberi mereka ruang untuk tetap menjalankan praktik-praktik tersebut di makam ini akan memulihkan rasa kesinambungan budaya. Sebagian pakar konservasi juga mendukung pameran museum yang terbatas, di mana artefak-artefak terpilih dapat dipresentasikan dengan konteks dan penghormatan yang penuh. Pameran semacam ini akan berfokus pada pendidikan dan penghormatan, bukan sekadar tontonan. Para komentator dari Barat pun turut angkat bicara. Dalam podcastnya The Joe Rogan Experience, Joe Rogan membahas penemuan ini dengan nada penuh kekaguman dan rasa ingin tahu yang mendalam. Ia merefleksikan betapa besarnya skala temuan ini, mencatat bagaimana penemuan tersebut menantang keyakinan yang telah lama dipegang dan berpotensi menulis ulang sebagian sejarah dunia. Rogan menyoroti kekuatan teknologi modern dalam memecahkan misteri-misteri kuno, namun juga menyampaikan kekhawatiran tentang gangguan terhadap situs-situs suci. Ia mendebatkan apakah manfaat dari penemuan semacam ini sebanding dengan risiko menyinggung tradisi budaya dan spiritual. Rogan bersama tamunya menekankan perlunya kehati-hatian, mengajak para pendengar untuk merenungkan implikasi yang lebih luas dari membuka rahasia yang mungkin sengaja disembunyikan. Seiring diskusi terus berlanjut, satu hal sudah jelas, penelitian ke depan harus dilakukan dengan kecermatan yang luar biasa. Penemuan ini membuka babak baru dalam dunia arkeologi, khususnya dalam pengembangan teknologi non-invasif. Alat-alat seperti radar penembus tanah, penginderaan jauh, dan pencitraan satelit resolusi tinggi memungkinkan para peneliti menjelajahi lokasi-lokasi potensial lainnya tanpa harus menggali tanah yang dianggap sakral. Pendekatan ini mungkin akan menjadi standar baru, terutama di wilayah-wilayah yang kaya akan warisan budaya. Bidang lain yang menjanjikan adalah penelitian DNA kuno. Para ilmuwan kini memiliki perangkat untuk mengekstrak informasi genetik dari sisa-sisa tersebut tanpa harus merusaknya. Hal ini bisa membantu memastikan identitas individu yang ada di dalam makam itu, bahkan menelusuri garis keturunan mereka. Sebagian peneliti berharap bahwa ini bisa menghubungkan orang-orang Mongolia modern dan kelompok Asia Tengah lainnya dengan akar leluhur mereka. Namun, penelitian semacam itu harus dilakukan secara transparan dan dengan persetujuan penuh dari rakyat Mongolia yang berhak menentukan narasi sejarah mereka sendiri. Pada akhirnya, penemuan ini bukan sekadar tentang masa lalu. Ini adalah ujian bagi masa kini dan tantangan bagi masa depan. Ini mengajak umat manusia untuk memilih kebijaksanaan di atas rasa ingin tahu dan penghormatan di atas hasrat untuk menaklukkan. Makam Genghis Khan mungkin telah terbuka, namun apa yang kita lakukan selanjutnya akan menentukan bagaimana kita dikenang. Apa pendapat kalian tentang pembukaan kembali makam Genghis Khan yang mengejutkan ini dan penemuan-penemuan mencengangkan di dalamnya? Sampaikan di kolom komentar dan jangan lupa klik kartu yang ada di layar untuk menyimak kisah-kisah luar biasa lainnya.